Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exmilana Dina dari kelas Akuntansi 1D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajer sebagai pengambil keputusan. Nah, sebelumnya, siapa sih manajer itu? Manajer adalah seseorang yang mengawasi atau mengkoordinasi pekerjaan orang lain agar tercapainya suatu tujuan perusahaan. Nah, untuk jenis atau tingkatan manajer sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama first line manager atau manajer tingkat bawah, yang kedua yaitu middle manager atau manajer tingkat tengah, dan yang ketiga yaitu top manager atau manajer puncak. Nah, untuk pengambilan keputusan sendiri, pengertiannya adalah penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, pembuatan keputusan ini merupakan kunci penting dalam peran manajer, apalagi jika manajer tersebut memegang fungsi perencanaan, karena di dalam fungsi perencanaan menyangkut keputusan-keputusan jangka panjang untuk sebuah perusahaan. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan sendiri itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama intuisi, di mana dasar ini bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti dan pengaruh luar, serta faktor kejiwaan lain. Untuk dasar intuisi ini membutuhkan waktu yang singkat, namun sulit diukur kebenarannya. Nah, untuk dasar yang kedua yaitu rasional. Rasional ini berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dan biasanya lebih bersifat objektif. Yang ketiga yaitu adalah fakta. Ada yang berpendapat bahwa dasar ini yang sebaiknya digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada. Nah, untuk dasar yang keempat yaitu pengalaman. Pengalaman ini biasanya ditelusuri melalui arsip-arsip pengambilan keputusan yang berupa dokumentasi pengalaman-pengalaman terdahulu atau pengalaman-pengalaman masa lampau. Dan yang kelima yaitu wewenang. Setiap manajer biasanya harus mempunyai wewenang ataupun kedudukan tertentu dalam suatu perusahaan hingga bisa menyimpulkan atau menarik sebuah keputusan. Untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai jenis-jenis pengambilan keputusan. Untuk jenis yang pertama yaitu masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang terprogram. Masalah yang terstruktur artinya masalah sudah dikenal dan informasi yang didapatkan mudah atau bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, untuk keputusan yang terprogram artinya keputusan tersebut dapat diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan rutin. Nah, untuk keputusan terprogram ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama mempunyai prosedur. Prosedur adalah serangkaian langkah berurutan yang digunakan manajer untuk menanggapi masalah yang terstruktur. Dan yang kedua yaitu aturan. Aturan adalah pernyataan eksplisit mengenai sesuatu, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang manajer. Dan yang ketiga yaitu kebijakan. Kebijakan di sini digunakan untuk menetapkan parameter atau menetapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh manajer. Dan perlu diketahui bahwa kebijakan ini berbeda dengan aturan. Untuk jenis-jenis pengambilan keputusan yang kedua yaitu masalah tidak terstruktur dan pengambilan keputusan yang tidak terprogram.
Masalah yang tidak terstruktur artinya masalah ini baru atau bisa disebut masalah yang unik, di mana informasi yang didefinisikan itu tidak jelas, tidak lengkap, dan bahkan ambigu atau mengandung makna-makna konotasi lain. Nah, untuk pengambilan keputusan yang tidak terprogram ini artinya manajer tidak bisa melakukan pendekatan-pendekatan rutin seperti masalah yang terprogram. Dalam hal ini, manajer harus menentukan serangkaian kegiatan-kegiatan yang baru atau serangkaian ide-ide yang baru agar masalah yang unik ini dapat dipecahkan dengan keputusan yang unik pula. Nah, biasanya manajer pada tingkat bawah itu lebih sering menangani jenis masalah yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang terprogram karena sudah jelas mempunyai 3 ciri-ciri, yaitu memiliki prosedur, aturan, dan kebijakan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi manajer dalam pembuatan keputusan. Dalam membuat keputusan, manajer mungkin menghadapi beberapa tiga kondisi yang berbeda, yaitu yang pertama, kepastian. Situasi yang ideal untuk membuat keputusan adalah situasi dengan adanya kepastian. Dalam hal ini, manajer dapat membuat keputusan yang akurat karena hasil dari setiap alternatif dapat diketahui secara pasti. Nah, untuk kondisi yang kedua yaitu resiko, yakni kondisi di mana pembuat keputusan mampu memperkirakan adanya hasil tertentu. Nah, biasanya ini didapatkan dari pengalaman masa lampau atau informasi sekunder yang ia dapatkan untuk menetapkan probabilitas dan alternatif-alternatif lainnya. Nah, untuk kondisi yang ketiga yaitu kondisi ketidakpastian, yaitu keadaan di mana pembuat keputusan bingung tentang hasil dan bahkan tidak bisa membuat perkiraan mengenai probabilitas dan kemungkinan yang akan terjadi secara wajar. Dalam kondisi seperti ini, pilihan terhadap alternatif dipengaruhi oleh jumlah informasi yang didefinisikan. Biasanya informasi tersebut terbatas oleh orientasi psikologis dari pembuat keputusan itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas proses pembuatan keputusan. Terdapat 8 langkah proses dalam pembuatan keputusan. Untuk proses yang pertama yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Manajer harus memahami, merumuskan, dan mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan tidak lupa melakukan komunikasi dengan anggotanya. Untuk proses yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan. Setiap pembuat keputusan memiliki kriteria yang membimbing, bahkan jika keputusan itu tidak dinyatakan secara eksplisit. Untuk proses yang ketiga yaitu mengalokasikan bobot pada kriteria. Manajemen mengumpulkan data yang relevan dan memberikan kriteria untuk menentukan prioritas mana yang lebih tepat. Dan untuk proses yang keempat yaitu mengembangkan alternatif. Diperlukan adanya kreativitas pengambilan keputusan. Jika tidak mengembangkan alternatif dengan memadai, keputusan yang diambil tidak akan optimal. Maka pengambilan alternatif ini sangatlah penting. Dan untuk proses yang kelima yaitu menganalisis alternatif. Setelah mengembangkan alternatif,
alternatif harus dievaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Untuk proses yang keenam yaitu memilih sebuah alternatif. Memilih di sini artinya meranking dan memilah mana alternatif yang lebih tepat dan lebih praktis untuk digunakan. Yang ketujuh yaitu adalah proses mengimplementasikan alternatif. Nah, implementasi ini adalah hal yang penting untuk mengetahui bagaimana alternatif yang ditetapkan itu berjalan dengan sesuai rencana. Untuk proses yang terakhir, yaitu proses yang ke-8, adalah mengevaluasi efektivitas keputusan yang diambil. Nah, dalam hal ini, mengevaluasi efektivitas artinya manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, dan seluruh rencana kegiatan. Manajer harus mempertimbangkan umpan balik atau sesuatu yang dihasilkan dari implementasi keputusan pada proses sebelumnya, agar tercapainya tujuan dan tentunya memberikan manfaat yang banyak bagi perusahaan dan masyarakat sekitar tentunya. Nah, begitulah proses pembuatan keputusan yang harus dilakukan oleh manajer. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai gaya pengambilan keputusan. Dalam menetapkan keputusan, terdapat 4 gaya yang biasanya dilakukan oleh manajer. Gaya yang pertama yaitu gaya mengarahkan atau sering disebut dengan directive style, di mana pembuat keputusan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan bersikap tidak rasional dalam cara berpikirnya. Nah, untuk gaya yang kedua yaitu gaya konseptual atau sering disebut dengan conceptual style. Manajer biasanya memusatkan perhatian jangka panjang dan sangat baik dalam menemukan pemecahan kreatif atas sejumlah masalah. Nah, bisa dibilang gaya konseptual adalah gaya yang tepat untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Tapi ada gaya yang ketiga yaitu gaya analitis atau sering disebut dengan analytic style, di mana manajer mempunyai jauh lebih banyak toleransi terhadap ambiguitas atau memiliki banyak alternatif lain. Manajer menginginkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan dan memiliki pemikiran-pemikiran atau perencanaan mengenai alternatif yang lainnya. Untuk gaya yang keempat yaitu gaya perilaku atau sering disebut behavior style. Nah, behavior style ini sangat baik dalam bekerja sama dengan orang lain. Mereka menaruh perhatian dengan prestasi anak buahnya dan sangat suka menerima saran dari orang lain. Jadi, untuk gaya perilaku ini lebih menekankan dan lebih menerima saran dari orang lain ketimbang memikirkan apa ide yang muncul dari dirinya sendiri. Kita akan membahas bias dan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Nah, kesalahan apa sih yang sering dilakukan oleh manajer? Yang pertama yaitu diantaranya terlalu percaya diri atau sering disebut overconfident bias, di mana pengambil keputusan cenderung berpikir bahwa mereka tahu lebih banyak daripada yang mereka lakukan dan berpandangan tidak realistis dengan masalah yang ada. Untuk bias yang kedua yaitu efek penahan atau anchoring effect, di mana pengambil keputusan terpaku pada informasi awal sehingga tidak mengindahkan atau tidak memikirkan solusi-solusi lainnya. Dan yang ketiga yaitu framing bias,
di mana pengambil keputusan hanya menyoroti aspek tertentu dan mengabaikan orang lain. Aspek tertentu di sini seperti uang, waktu, atau ya hal-hal yang lainnya. Dan kesalahan yang keempat yaitu bias representasi atau sering disebut representation bias, di mana pengambil keputusan hanya menilai berdasarkan berapa dekatnya peristiwa tersebut dengan masa lalu, atau bisa disebut bias ini cenderung melihat masa lalu atau masalah-masalah yang hampir sama dengan masalah yang sekarang, padahal tentunya berbeda. Nah, untuk bias yang kelima atau kesalahan yang kelima yaitu sunk cost error, yaitu terjadi ketika pengambil keputusan lupa bahwa tidak bisa memperbaiki masa lalu. Mereka terpaku pada pengeluaran berupa waktu, uang, usaha di masa lalu ketimbang memperbaiki dan mencari masalah atau solusi untuk sekarang ini. Dan kesalahan yang keenam yaitu bias terlalu mementingkan atau memikirkan diri sendiri. Bias ini tentunya sangat-sangat sering terjadi di antara para manajer karena banyak mereka menginginkan hasil untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan jangka panjang ke depannya. Dan untuk keputusan atau kesalahan yang ketujuh yaitu bias kepuasan sesaat atau immediate gratification bias. Pengambil keputusan cenderung ingin mendapatkan imbalan secara langsung dan menghindari biaya langsung. Mereka hanya memikirkan imbalan dan tidak mengindahkan apa yang harus mereka lakukan. Nah, setelah membahas kesalahan, selanjutnya kita akan membahas karakteristik pembuatan keputusan yang efektif. Bagaimana sih karakternya? Ada 5 karakter pembuatan keputusan yang efektif. Yang pertama yaitu kita harus fokus pada apa yang penting. Tentunya kita harus paham terhadap masalah yang ada. Yang kedua yaitu logis dan konsisten. Setelah kita menetapkan peraturan atau memiliki alternatif-alternatif, nah kita harus konsisten terhadap alternatif yang sudah kita tetapkan. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu mengakui pemikiran subjektif dan objektif serta campuran analitis dengan pemikiran. Nah, dalam hal ini kita tidak boleh menggunakan pemikiran subjektif saja ataupun objektif saja. Kita harus menggunakan kedua-duanya serta menggabungkan dengan data dan analitis yang tepat. Untuk karakteristik yang keempat yaitu hanya membutuhkan informasi dan analisis secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu. Bila kita telah menemukan informasi yang dapat didefinisikan dengan jelas, nah kita harus menggunakan informasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita tidak perlu mencari informasi-informasi lain yang lebih kompleks, karena itu akan membingungkan masalah yang ada. Untuk karakteristik yang selanjutnya, yaitu mendorong dan memandu mengumpulkan informasi yang relevan, serta memiliki opini tertentu. Yang poin keenam, yaitu jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. Artinya, keputusan yang diambil ini harus mudah digunakan dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai 5 kebiasaan organisasi yang dapat diandalkan. Apa sajakah itu? 5 kebiasaan tersebut adalah yang pertama,
tidak tertipu dengan kesuksesan. Yang kedua, tidak menempatkan para ahli di garis terdepan. Artinya, kita harus menggunakan semua kalangan untuk ikut dalam pengambilan keputusan, walaupun dalam porsinya masing-masing atau memiliki kewenangannya masing-masing. Nah, untuk yang ketiga yaitu membiarkan situasi yang tidak terduga memberikan solusi. Seperti bila masalah tersebut masalah yang unik, nah biarkan saja situasi yang ada akan memberikan solusi yang tidak terduga pula. Untuk kebiasaan yang keempat yaitu menerima kompleksitas. Untuk yang kelima atau yang terakhir yaitu mengantisipasi sembari mengakui keterbatasan. Kita juga harus mengakui keterbatasan yang ada pada diri kita sehingga kita membutuhkan masukan dan informasi-informasi lain dari berbagai pihak. Nah, begitulah paparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam ucapan saya dan kesalahan dalam PPT yang saya tampilkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menerima koreksi dari Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.